Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Endah Yunisti dari SD Negeri 2 Rejomulyo dan rekan saya Tiara Mawati dari Kabupaten Mawati Rejomulyo serta rekan saya Mas Idrus dari Negeri Kuakan. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Idrus. Waalaikumsalam Bu Endah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Idrus hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Idrus ya. Hari ini Pak Idrus, hari ini kita akan mengadakan latihan kucing ya Pak ya, sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya saya beritahu dulu bahwasanya saya Ibu Endah berperan sebagai observer, nanti Pak Idrus sebagai coach, dan Bu Dia sebagai kucing ya. Pada proses kucing kali ini saya sebagai observer ada beberapa poin yang akan saya amati Pak Idrus ya, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Itu diantaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta ya, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Jadi tahapan tirta itu mengikuti apa saja menurut Pak Idrus? Saya tahapan tirta itu mengikuti tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu selamat Pak Idrus ya, betul sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Idrus. Mudah-mudahan semua tahapan tirta yang sudah disampaikan oleh Pak Idrus tadi akan tampak dalam proses coaching nanti ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Idrus serta indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkan ataupun yang diinginkan oleh Pak Idrus ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dan rubrik penilaian tersebut Bu ya. Oke Pak Idrus, terima kasih Pak Idrus ya. Sebelumnya kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Idrus ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Idrus? Ini beda. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah 3 hal, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 ya. Ada 3 kompetensi coach ya yang akan dikembangkan oleh Pak Idrus ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan oleh Pak Idrus tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobserver atau observasi oleh Pak Idrus? Baik Bu, yang ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bapak Idrus inginkan? Ya, harapan saya sih dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari kunci tersebut itu Bu, sehingga permasalahan yang bisa terselesaikan. Oke, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari kunci ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Idrus ya nanti dengan Bu Dia untuk melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Semoga apa yang akan Pak Idrus dan Bu Dia laksanakan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, semangat Pak Idrus. Semangat. Oke, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Iya, apa kabar hari ini?
Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing ya. Iya. Kira-kira ada cerita apa itu dari kemudian? Saya lihat kok kayaknya kurang semangat gitu. Iya Pak, benar sekali. Saya merasa sebuah keresahan di kelas saya Pak. Ya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin gaduh Pak. Terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini malah cepat selesai. Dan kalau sudah selesai langsung bikin pulang. Bahkan mengganggu teman yang lainnya Pak. Bagaimana ya Pak? Berarti dalam pembelajaran di kelas kuliah, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dia Iya Pak. dan bikin ulas seperti gaduh dan mengganggu teman yang lain yang belum. Nah, dari percakapan kita ini nanti Bu, apa yang menjadi harapan Bu dia? Iya Pak, saya sih berharap dari coaching hari ini saya menemukan sebuah solusi Pak agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan gitu Pak, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya gitu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Menurut Bu dia, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya yang lain sehingga kelas menjadi ramai itu? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh untuk maju Pak gitu. Tapi anak yang pandai ini akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju. Sehingga saat penugasan, anak pintar akan cepat selesai dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu temannya yang lainnya Pak. Untuk diajak main di toel-toel gitu Pak awalnya. Padahal sudah saya suruh diam tapi tidak bisa. Kadang malah sering keluar dengan alasan mau ke kamar mandi lah, mau ke belakang lah dan yang lainnya. Kalau tidak begitu kadang malah saya suruh tidur aja Pak daripada mengganggu temannya gitu Pak. Oh, betul ya. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama ya Bu. Mereka cenderung anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman lain bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Iya benar Pak. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat siswa Budia itu kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran ini? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya ya Pak, dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli gitu misalnya Pak. Begitu sehingga pada saat berkelompok semua siswa itu aktif dan yang pintar bisa berbagi kepada temannya. Pada kegiatan ini anak juga yang selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya gitu Pak. Kemudian misal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk kegiatan anak tersebut gitu Pak. Iya, iya. Kalau itu saya setuju Bu, karena dengan menggunakan model tutor supaya itu bisa meminimalisir gangguan yang dibuat oleh anak tersebut. Iya, Sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu ya. Nah, tadi Bu Dia mengatakan bahwa pandangan Bu Dia anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Dia berpikir bahwa anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif? Iya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas ya Pak ya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam ini. Jadi saya mempunyai trik yaitu ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain Pak. Nah, di sini Pak saya akan memberikan kegiatan kelompok Pak. Ya, betul. Memang ada karakteristik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaan sudah selesai. Bisa jadi kegiatan
yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif gitu ya, termasuk Pak. mengganggu temannya tadi. Iya Pak, jadi di sini malah teman-temannya ini membuat kegaduhan juga Pak dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Akhirnya kelas jadi seperti terbengkalai gitu Pak. Nah, menurut Bu Dia, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Dia itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada yang lama sekali. Iya Pak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa aja sih Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk, itu kan saya biasanya memulai dengan anak-anak yang pandai saja. Sehingga anak yang pandai ini semakin pandai dan anak yang takut ini semakin takut Pak. Di samping itu saya memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKO yang masih level tengah sehingga anak yang pandai ini cepat selesai dan yang kurang pintar justru selesainya jadi lama banget Pak. Gitu Bu ya. Memang betul Bu, kegiatan Bu Dia seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pintar saja Bu. Iya Pak. Kemudian ketika Bu membuat tugas KKO yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Gitu. Pak, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar sih Pak, berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu juga saya menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan Pak, yang bisa mempermudah siswa menguasai tugasnya atau latihan yang kita berikan. Tapi anak-anak kita kemampuan itu kan jauh berbeda ya Pak, kadang ada yang rendah, kadang ada yang memang anak yang menonjol, seperti itu Pak. Saya setuju Bu, itu tugas itu bagus sekali Bu Dia. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar dari bisa bervariasi ya Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Bu yang munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menentukan anak yang pintar tersebut untuk menjadi ketua teman sebaya Pak. Jadi teman-temannya akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut supaya juga akan membuat media saya juga Pak akan berusaha membuat media pembelajaran yang lebih menarik mungkin dengan adanya aplikasi yang saya buat gitu. Akhirnya anak-anak lebih fokus kepada permainan yang telah kita buat. Bagus sekali itu Bu, saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Dia gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif dan aktif tadi Bu? Benar Pak, mungkin saya akan mengerjakan suatu strategi untuk memberikan dukungan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor teman sebayanya tadi ya Pak ya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan untuk anak memilih sumber belajarnya Pak. Jadinya di sini saya sudah menyiapkan beberapa sumber belajar dari itu Pak. Serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar kepada semua siswa. Nah, jadinya saya akan bertanya kira-kira pembelajaran apa sih sebenarnya yang diinginkan. Jadi sebelum pembelajaran itu kita menentukan kesepakatan kelasnya terlebih dahulu gitu Pak. Bagus sekali Bu Dia. Saya setuju dengan strategi yang akan Ibu lakukan dan diterapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa sehingga pembelajaran juga bisa memungkinkan, menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi itu akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak. Mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak, supaya murid-murid tersebut dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan pembelajaran yang akan kita terapkan. Oh ya, kira-kira Bu, ada nggak rekan-rekan Ibu yang Ibu libatkan dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Iya Pak, mungkin saya akan
meminta bantuan teman saya yang ahli dalam pembuatan media pembelajaran ya Pak ya. Di sini kan memang media pembelajaran yang saya terapkan itu kurang menarik. Supaya lebih menarik lagi, saya akan meminta bantuan kepada teman saya tersebut Pak. Selain itu juga, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya terkait dengan teknik-teknik penugasan kelas. Apalagi murid-murid saya ini yang sangat beragam, jadinya pembelajarannya akan lebih menarik lagi. Seperti itu Pak. Oh baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran itu sesama rekan sejawat ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Dia untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa sih? Iya Pak, untuk pencapaian keberhasilan ini saya katakan kalau 80 sampai dengan 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas Pak. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya ini berhasil dengan strategi baru saya Pak. Bagus Bu Dia, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin Pak. Sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu Dia terhadap rencana tersebut? Iya Pak, saya akan berkomitmen akan merubah sistem pembelajaran itu dengan belajar untuk diri saya sendiri, untuk belajar tentang metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar yang memadai dan media tersebut yang disesuaikan dengan minat anak, dan juga membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oh gitu Bu ya, saya setuju sekali Bu dengan rencana Ibu ya. Nah, kira-kira dukungan seperti apa sih Bu Ibu Dia butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu ya? Ya Pak, mungkin pasti ada support ya Pak Iya. atau dukungan yang saya butuhkan. Saya membutuhkan beberapa referensi Pak, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak pada zaman sekarang ya Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang dia inginkan. Itu. Iya Bu, bagus sekali ide-ide itu ya. Terima kasih Bu Dia ya. Secara tidak sadari Bu Dia sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan Ibu itu Bu ya. Iya Nah, benar Pak. saya doakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Dia bisa berhasil dengan baik Bu ya, dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu ya Bu hasilnya. Baik, siap Pak. Terima kasih sebelumnya sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. Nah, terima kasih Bu Dia. Nah, kira-kira cukup ya untuk hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bu Endah, dia selaku observer kita. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga pembelajaran ini secepatnya akan saya terapkan di sekolah. Terima kasih Pak. Semangat selalu Pak Idro. Terima kasih kepada Bapak Idro selaku coach dan tadi Bu Diah ya selaku coach ya. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Idro sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Jadi mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan tadi ya. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, seperti yang diinginkan Bu Diah tadi ya. Jadi rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul tadi Pak ya. Pernyataan dari Bu Diah yang akan menggunakan metode pembelajaran serta sumber media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk membuat pelajaran yang menyenangkan siswa serta tanggung jawab Pak. Tadi juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Idrus nih. Bagaimana perasaan Pak Idrus setelah melakukan percakapan cooking tadi dengan Bu Diah? Begini Bu, perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena disadari atau tidak disadari tadi Bu Diah menceritakan permasalahannya dan Bu Diah sendiri yang juga mendapatkan solusinya itu. Oh begitu ya Pak ya. Oke. Kemudian pada saat melakukan cooking tadi Pak, untuk indikator
pengembangan yang diinginkan Bapak, apakah sudah terlaksana Pak tadi ketika melaksanakan kucing dengan Budiah? Oh ya, alhamdulillah Bu, sudah terlaksana Bu ya. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan kucing tadi, Budia sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, diantaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, terus menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, begitu Pak ya. Iya, Bu. Tadi di awal percakapan Pak Idrus, Iya, iya. ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Dan itu sudah Bapak Idrus lakukan dalam percakapan kucing hari ini. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Idrus kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan dilakukan Pak? Baik Bu ya, Bu Enda. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan kucing saya bisa mendengarkan permasalahannya yang disampaikan kucing dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Idrus. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Idrus kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Pak Idrus nantinya dengan Budiah juga observasi kali ini ya, semoga bisa bermanfaat dan Pak Idrus nanti dapat selalu semangat, jaga kesehatan. Jadi pertemuan kali ini kita akhiri. Selamat pagi, selamat beristirahat. Assalamualaikum Pak Idrus. Salam.